Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah wal ikhwah, malam ini kita dapat berkumpul bersama di dalam masjid ini untuk bersama-sama mempelajari apa yang ada di dalam firman-firman Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih keberadaan kita sekarang di bulan yang mulia, bulan suci Al-Muharram di tahun 1443 Hijriyah. Tanpa terasa hari ini kita telah masuk di tanggal ke-11 malam ke-12 dari bulan Al-Muharram. Berkenaan dengan bulan Al-Muharram ini banyak sekali sejarah di dalam Islam yang bertepatan kejadiannya di bulan Al-Muharram. Entah itu yang terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kejadian istimewa yang terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam ketika beliau berhasil menyeberangi Laut Merah dengan tongkat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilemparkan sehingga terbelahlah lautan. Saat itu Nabi Musa dan Bani Israel berhasil lolos dari kejaran Fir'aun. Kejadian ini terjadi di tanggal 10 Al-Muharram. Yang oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di tanggal tersebut, di tanggal 10 Al-Muharram. Yang mana barang siapa yang berpuasa di tanggal 10 Al-Muharram, ganjarannya adalah dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Dosa-dosa yang dihapuskan ini tentunya dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa besar membutuhkan taubat dari seorang hamba yang berdosa. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan tanggal tersebut menyunahkan para sahabat, bahkan berniat Rasulullah sendiri untuk berpuasa di tahun ke-12 Hijriyah jika masih hidup di tanggal 9 selain di tanggal 10 untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Namun qadarullahu wa ma syafa'al, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa di tanggal 9 Muharram atau yang kita kenal dengan puasa Tasu'ah, 2 bulan dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala wafatkan di tanggal 12 Rabiul Awal di tahun ke-11 Hijriyah, sehingga puasa Tasu'ah yang disunnahkan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum sempat untuk melaksanakannya. Ini adalah hal-hal yang berkaitan kejadiannya dengan tanggal 10 Muharram sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan puasa di tanggal 10 Muharram sempat menjadi sesuatu yang diwajibkan di dalam syariat Islam. Awal muasalnya puasa tersebut sunnah ketika Rasulullah berada di Mekah. Kemudian ketika berada di Madinah di awal hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa tanggal 10 Muharram tersebut diwajibkan bagi setiap muslim.
ketika di tahun kedua Hijriyah diwajibkannya puasa Ramadan, puasa di tanggal 10 Muharram tersebut yang tadinya wajib berubah kembali menjadi sunnah. Dan di akhir hayat Rasulullah SAW, penyunahan puasa di tanggal 10 Muharram tidak terbatas di hari itu saja, namun di tanggal 9 Muharram pula, yang sebagaimana tadi kita sebutkan, andai saja Rasulullah hidup di tahun berikutnya, Rasulullah akan berpuasa di tanggal itu. Jadi inilah fase-fase pensyariatan puasa di tanggal 10 Muharram dan tanggal 9 Muharram. Saat di Mekah puasa 10 Muharram itu sunnah, di awal hijrah menjadi wajib, ketika diwajibkannya puasa Ramadan menjadi sunnah, dan di akhir hidup Rasulullah SAW puasa yang disunnahkan tidak hanya tanggal 10 namun juga disertai dengan tanggal 9. Dan secara keseluruhan puasa di bulan Muharram adalah puasa yang terbaik. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa terbaik setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Sehingga jika seseorang memiliki nazar, memiliki hutang puasa, ingin memperbanyak puasa sunnah, maka yang terbaik adalah dia melaksanakannya di bulan Al-Muharram, sebagaimana keumuman hadis tersebut. Dan secara umum, banyak dari amalan yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan di bulan Al-Muharram ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bulan ini dan 3 bulan yang lainnya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga bulan Rajab sebagai bulan-bulan yang suci, atau yang kita kenal dengan 4 bulan suci. 3 yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram, dan bulan Rajab. 4 bulan suci tersebut para ulama menyebutkan bahwa amalan saleh di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang lebih besar dibandingkan di bulan-bulan lain. Dan dari 4 bulan tersebut yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Karena di dalam suatu hadis Rasulullah SAW menyebutkan bulan Muharram ini Rasulullah juluki dengan sebutan Syahrullah, bulannya Allah. Sehingga para ulama mengatakan bulan Al-Muharram adalah bulan suci terbaik dibandingkan dengan bulan Rajab, Dzulqa'dah dan juga Dzulhijjah. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita berada di bulan ini. Kemudian hayyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Al-Muharram pun terjadi suatu peristiwa yang sangat istimewa sekali, peristiwa yang menjadi sejarah tersendiri di dalam Islam, peristiwa yang menyisakan kesedihan bagi kaum muslimin, yang mana peristiwa ini terjadi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 50 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini berkaitan dengan cucu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Al-Husain radhiyallahu anhu adalah salah satu dari cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan Al-Hasan wal Husain sayyida syabab ahlil jannah. Al-Hasan dan Al-Husain adalah tuannya pemuda di surga. Bayangkan, ini menunjukkan keistimewaan dari Al-Hasan dan Al-Husain, bahwa keduanya adalah tuannya, penghulunya para pemuda di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijuluki mereka berdua raihanatihi, artinya adalah sesuatu yang wanginya sangat semerbak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Man ahabbani falyuhibba hadzain." Siapa yang mencintaiku, maka cintailah mereka berdua, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Maka salah satu tanda keimanan seorang hamba, tanda seseorang mencintai Rasulullah, dia mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini adalah Al-Hasan dan Al-Husain, karena mereka berdua adalah cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra-putra dari anak terkecil wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah radhiyallahu anha.
Ibu mereka adalah Fatimah, bapak mereka adalah Ali bin Abi Thalib, kakek mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menjuluki Al-Imam Al-Husain dengan julukan Al-Imam Syariful Kamil, imam yang mulia dan sempurna, imam yang sangat luar biasa sekali. Sibtu Rasulillah. Sibt ini adalah sebutan cucu dalam bahasa Arab jika cucu tersebut dari garis ibu. Bedanya cucu dalam bahasa Arab itu ada perbedaan sebutan jika dia dari garis anak laki-laki atau dari garis anak perempuan. Jika cucu dari garis anak laki-laki di dalam bahasa Arab disebutnya hafid, tetapi jika cucu dari garis anak perempuan disebutnya sibt. Sehingga dalam hadis disebutkan sibtu Rasulillah, artinya adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari anak wanita. Dari anak wanita. Kalau bahasa kita kan cucu. Mau dari anak laki-laki, dari anak wanita, dalam bahasa Arab ada perbedaan. Ya, dalam bahasa Arab ada perbedaan. Kemudian juga wajah dari Al-Husain radhiyallahu anhu ini disebut sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Nuaim menyebutkan bahwa Al-Husain syabihur Rasul. Al-Husain itu adalah orang yang sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, "Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila Al-Husain ibn Ali fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu." Barang siapa yang ingin melihat sosok seseorang dari penduduk surga, maka lihatlah kepada Al-Husain ibn Ali. Seperti inilah kata Jabir, aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Hasan dan Al-Husain, wabil khusus di sini tentang Al-Husain, mereka adalah orang-orang yang akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh kita tetapkan seseorang itu sebagai penghuni surga jika ada dalil yang sahih mengenai hal tersebut. Dan diantaranya adalah tentang Al-Hasan dan Al-Husain. Dan kemudian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hamil al-Husain ala atiqihi wa lu'abuhu yasilu alaihi." Bayangkan, kata Abu Hurairah, aku melihat Al-Hasan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat atau menggendong Al-Husain di atas pundaknya, kemudian air ludah dari Al-Husain menetes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menetes di atas pundak yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini walau kita lihat sesuatu yang seakan sederhana, tapi pada hakikatnya menunjukkan keutamaan Al-Husain dan bagaimana posisinya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saja ayuhal ikhwah, jika punya anak, punya cucu, begitu sayangnya kepada cucu tersebut. Bayangkan kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Hasan dan Al-Husain. Apalagi putra-putra Rasulullah wafat ketika masih usia kecil. Sangat dapat dibayangkan bagaimana kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Saat pemerintahan kaum muslimin, khilafah dari Utsman ibn Affan, setelah Utsman ibn Affan terbunuh, wafat, saat itu ada dualisme kekuasaan bagi kaum muslimin. Muawiyah ibn Abi Sufyan memimpin kaum muslimin di negeri Syam, blok timur kalau kita sebut, blok barat, sedangkan Ali bin Abi Thalib memimpin kaum muslimin di daerah Kufah, blok timurnya. Dualisme kekuasaan ini terus-menerus terjadi hingga wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ketika wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tumpuk kekuasaan diambil alih oleh putranya Al-Hasan, kakak dari Al-Husain. Al-Hasan menjadi pemimpin saat itu.
Kemudian ketika beliau mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna bani hadza sayyid, sayuslihullahu baina fi'atain 'azimatain minal muslimin." Sesungguhnya cucuku ini, keturunanku ini adalah seorang sayyid, seorang tuan, ditujukan kepada Al-Hasan. Dan dialah yang akan mendamaikan perselisihan di antara dua kelompok yang agung dari kaum muslimin. Maka ketika mendengar hadis tersebut, Al-Hasan menyerahkan sepenuhnya tumpuk kekuasaan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau serahkan kekuasaan sehingga tidak ada lagi dualisme kekuasaan saat itu. Dan peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 40 Hijriah. 40 atau 41 Hijriah. Saat itu kepemimpinan kaum muslimin berada di tangan Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan Al-Hasan dan Al-Husain ikut berjihad bersama pasukan kaum muslimin berada di bawah pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Semua berjalan sebagaimana yang diharapkan dan diinginkan. Hingga di tahun 60 Hijriah wafat sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu. Agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Saat wafatnya Muawiyah, tentunya Al-Hasan saat itu pun telah wafat. Muawiyah radhiyallahu anhu menempuh satu jalur yang tidak biasa sebagaimana khalifah-khalifah sebelumnya. Jika Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan kekuasaan dengan mewasiatkan kepada Umar ibn Al-Khattab, sahabat yang mulia yang berada di luar dari ruang lingkup keturunannya, kemudian Umar ibn Al-Khattab memberikan wasiat untuk membentuk Dewan Syura. Saat itu 6 sahabat, ada Uthman, ada Ali, ada Abdurrahman ibn Auf, ada Sa'ad ibn Abi Waqqas, ada Talhah, ada Zubair ibn Al-Awwam, untuk memilih siapa khalifah nanti pengganti Umar. Hingga terpilihlah Uthman. Muawiyah radhiyallahu anhu saat itu memberikan kekuasaan kekhilafahan kepada putranya Yazid ibn Muawiyah di tahun 60 Hijriah. Peristiwa ini menyebabkan sedikit goncangan dalam diri kaum muslimin. Mengapa? Karena pada saat itu masih banyak sahabat-sahabat yang hidup dan mulia yang ada di tengah-tengah mereka. Masih hidup Al-Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada Abdullah ibn Zubair, masih ada Abdullah ibn Abbas, masih ada Abdullah ibn Umar, masih ada Anas ibn Malik, masih ada Zaid ibn ibn Al-Arqam. Masih banyak para sahabat-sahabat mulia yang hidup pada zaman itu. Tetapi kekuasaan diberikan kepada Yazid ibn Muawiyah. Saat itu diminta kaum muslimin untuk berbaiat kepada Yazid yang berada di negeri Syam. Negeri Syam kalau sekarang daerah seperti Yordan, Lebanon, Palestina dan Suriah itu disebut negeri Syam. Yazid ibn Muawiyah berada di daerah tersebut. Saat itu ada 3 orang yang dikenal yang tidak mau berbaiat kepada Yazid karena dianggap masih banyak yang lebih layak daripada Yazid untuk memimpin. Dan saat itu Yazid ibn Muawiyah belum berkuasa penuh atas kaum muslimin karena belum semuanya berbaiat. Saat itu ada 3 orang yang dikenal yang enggan berbaiat kepada Yazid ibn Muawiyah, yaitu Al-Husain ibn Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada Abdullah ibn Zubair, dan juga yang enggan untuk berbaiat adalah Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Siddiq. Abdurrahman putra dari Abu Bakar As-Siddiq. Mereka enggan untuk berbaiat kepada Yazid ibn Muawiyah dan mereka saat itu berada di Madinah. Maka Yazid ibn Muawiyah memerintahkan gubernur Madinah saat itu untuk menekan Al-Husain dan juga Abdurrahman ibn Zubair terutama untuk mau berbaiat kepada Yazid ibn Muawiyah. Mereka pun mengatakan, saya akan memikirkan terlebih dahulu. Kemudian Al-Husain di malam hari meninggalkan kota Madinah dan juga Abdullah ibn Zubair meninggalkan kota Madinah. Mereka hijrah ke kota Makkah. Mereka berdiam di kota Makkah. Dan diamnya mereka di kota Makkah, mereka tetap enggan untuk berbaiat kepada Yazid ibn Muawiyah. Dan dikenal ya ikhwah,
saat itu bagaimana kecintaan kaum muslimin kepada Al-Husain, cucu Rasulullah, sosok yang mulia, sosok yang agung, sosok yang dicintai, sehingga walaupun Al-Husain enggan berbaiat kepada Yazid, Yazid tidak mampu melakukan apapun karena kecintaan kaum muslimin kepada Al-Husain radhiyallahu anhu. Ketika beliau membuka majlis di kota Mekah, berkerumun orang untuk banyak sekali surat yang berdatangan kepada Al-Husain dari negeri Kufah. Kufah ini berada di Irak. Ya. Jadi Yazid di negeri Syam, Al-Husain di Mekah, berdatangan surat dari negeri Kufah. Kufah ini adalah dahulunya tempat pusat kekuasaan Ali bin Abi Thalib dan juga Al-Hasan radhiyallahu anhuma. Mereka dikenal dengan pengkhianatannya, mereka dikenal dengan sifat khianatnya. Mereka berkirim surat kepada Al-Husain. Diriwayatkan lebih dari 500 surat berdatangan dari Kufah. Ada yang datang langsung, ada yang mengirimi surat. Mereka mengaku bahwa mereka belum berbaiat kepada Yazid ibn Muawiyah. Di atas mereka tidak ada kekuasaan sama sekali, dan mereka ingin mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin lebih dekat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta Al-Husain untuk datang ke tempat mereka agar mereka dapat berbaiat kepada Al-Husain, diangkat Al-Husain menjadi pemimpin mereka. Al-Husain tidak langsung percaya atas hal tersebut, sehingga Al-Husain mengutus sepupu beliau yaitu Muslim ibn Aqil untuk berangkat ke negeri Kufah melihat apakah betul ajakan mereka, apakah betul apa yang mereka tuliskan. Maka Muslim ibn Aqil, sepupu dari Al-Husain, cucu dari Abdul Muttalib, cucu dari Abu Talib, berangkat ke mana? Ke Kufah. Berangkat beliau ke Kufah, singgah di rumah seseorang yang disebut namanya dengan Hani ibn Urwah. Saat itu, ayuhal ikhwah, ternyata gubernur yang ada di negeri Kufah yang merupakan kepanjangan tangan dari Yazid ibn Muawiyah adalah seorang sahabat yang mulia, An-Nu'man ibn Bashir. An-Nu'man ibn Bashir adalah gubernur Kufah. Kufah ini adanya di Irak, ya. Gubernur Kufah. Beliau mendengar peristiwa tersebut, mendengar kedatangan Muslim ibn Aqil, mendengar apa yang terjadi di rumahnya Hani ibn Urwah, tetapi An-Nu'man ibn Bashir tidak melakukan apapun karena beliau sangat cinta kepada Al-Husain radhiyallahu anhu. Beliau seakan-akan menutup mata dan membiarkan peristiwa tersebut. Berita ini sampai kepada siapa? Yazid ibn Muawiyah, bahwa banyak orang berkumpul di rumahnya Hani ibn Urwah berbaiat kepada Al-Husain melalui Muslim ibn Aqil, sepupu dari Al-Husain. Saat itu Yazid ibn Muawiyah mengirimkan surat perintah untuk mengganti gubernur Kufah. An-Nu'man ibn Bashir diganti oleh gubernur Basrah yaitu Ubaidullah ibn Ziyad. Tadinya Ubaidullah ibn Ziyad hanya berkuasa atas Basrah saja, kemudian diperintahkan dia untuk menjadi penguasa atas dua negeri, Basrah dan juga Kufah, menggeser kedudukan dari An-Nu'man ibn Bashir, diresafel kalau bahasa kita, ya, diturunkan, diganti oleh Ubaidullah ibn Ziyad. Datanglah Ubaidullah ibn Ziyad kemana? Ke Kufah. Begitu datang ke Kufah, Ubaidullah ibn Ziyad melihat banyak kaum muslimin yang ternyata berbaiat kepada Al-Husain melalui Muslim ibn Aqil di rumahnya Hani ibn Urwah. Ternyata peristiwa ini peristiwa yang betul terjadi dan besar. Muslim ibn Aqil pun melihat keadaan yang begitu mendukung untuk kehadiran Al-Husain, mengirim surat kepada Al-Husain. Kemarilah wahai Al-Husain, banyak di antara kaum muslimin yang telah berbaiat kepadamu. Ada sekitar 4.000 orang yang berbaiat kepada Al-Husain. Baik, peristiwa ini terjadi di bulan Dzulhijjah di tahun ke-60 Hijriah, akhir tahun 60 Hijriah. Saat itu Muslim ibn Aqil yang ada di Kufah, di rumahnya Hani ibn Urwah. Kemudian di sana ada pemimpin yang datang dari Basrah namanya Ubaidullah ibn Ziyad.
Ubaidullah ibn Ziyad kemudian berpikir bagaimana caranya agar dia tahu informasi. Diselipkanlah seseorang yang bernama Ma'qil, seakan-akan mereka mendukung Al-Husain, dia mendukung Al-Husain, sehingga mendapat informasi yang banyak. Setelah dapat informasi, intelijennya kalau bahasa kita, maka Ubaidullah ibn Ziyad mengumpulkan saudagar-saudagar, pemimpin-pemimpin kaum Kufah. Mereka ada yang diancam, ada yang diberikan harta, dan lain sebagainya. Melihat situasi yang sudah tidak lagi kondusif, maka Muslim ibn Aqil merencanakan sesuatu untuk mengambil alih istana yang diduduki oleh Ubaidullah ibn Ziyad. Tetapi belum kejadian tersebut terjadi, Hani ibn Urwah, pemilik rumah yang Muslim ibn Aqil berada di sana, diciduk oleh Ubaidullah ibn Ziyad. Diciduk, kemudian diinterogasi, hingga akhirnya dibunuh oleh Ubaidullah ibn Ziyad. Mendengar kabar bahwa Hani ibn Urwah, yang merupakan pendukung utama yang memfasilitasi kegiatan Muslim ibn Aqil di Kufah, terbunuh, maka Muslim ibn Aqil mengatakan tidak ada lagi waktu. Maka saat itu di tanggal 8 Dzulhijjah, di tanggal 8 Dzulhijjah di tahun 60 Hijriah, Muslim ibn Aqil memutuskan untuk mulai masuk ke dalam istana dari Ubaidullah ibn Ziyad, memanggil 4.000 orang yang sudah berbaiat, bersumpah akan membela Al-Husain. Dari 4.000 yang datang di depan istananya Ubaidullah ibn Ziyad, ternyata dari 4.000 tersebut ada yang diancam, ditakut-takuti oleh tentara Syam, ada yang diberikan harta dan lain sebagainya. Tersisa di waktu asar tinggal 30 orang dari 4.000. Bagaimana sifat khianah yang dimiliki oleh mereka. Dan tidaklah datang waktu maghrib kecuali tinggal Muslim ibn Aqil seorang diri di depan istana Ubaidullah ibn Ziyad. Mereka semua berbelot dari Muslim ibn Aqil, hingga dengan mudah Muslim ibn Aqil ditangkap oleh siapa? Ubaidullah ibn Ziyad. Di sisi lain, Al-Husain di tanggal 8 Dzulhijjah di tahun 60 Hijriah, saat itu adalah waktu tarwiyah. Jamaah haji berangkat ke Mina untuk melaksanakan ibadah haji di tanggal 8 Dzulhijjah. Jamaah haji berangkat ke mana? Ke Mina. Saat itu Al-Husain bersiap untuk berangkat ke Kufah. Para sahabat banyak yang menahan Al-Husain saat itu. Ada Abdullah ibn Abbas, ada Abdullah ibn Umar. Mereka meminta Al-Husain untuk tetap di kota Makkah. Tetapi ijtihadnya Al-Husain menganggap bahwa langkah beliau ini adalah langkah terbaik untuk umat Islam, bukan untuk dirinya, tetapi untuk umat Islam. Maka Al-Husain memutuskan untuk tetap berangkat menuju ke Kufah. Di sisi lain, ternyata di tanggal 9 Dzulhijjah diputuskan bahwa Muslim ibn Aqil untuk dieksekusi atas perintah Ubaidullah ibn Ziyad. Muslim ibn Aqil dihukum mati oleh Ubaidullah ibn Ziyad. Sebelum dihukum mati, Muslim ibn Aqil memberikan wasiat. Yang diberikan wasiat saat itu adalah Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, putra dari Sa'ad ibn Abi Waqqas, sahabat yang mulia. Wasiat tersebut berisi bahwa beritahukan kepada Al-Husain untuk kembali ke mana? Ke Mekah. Jangan jadi datang ke Kufah, bahwa kaum Kufah telah mengkhianati perjuangan dari Al-Husain. Dibunuhlah di tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Di tengah perjalanan Al-Husain menuju Kufah, surat tersebut sampai kepada Al-Husain atas utusan dari Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Saat itu Al-Husain berpikir untuk kembali, tapi juga ada keraguan di sana, kembali atau tidak. Yang mengajak Al-Husain untuk tidak kembali terutama adalah anak-anak dari Aqil dan juga anak-anaknya dari Muslim ibn Aqil. Bagaimana kita kembali? Bapak saya terbunuh. Bagaimana kita kembali? Saudara saya terbunuh. Kita selesaikan urusan kita. Maka saat itu Al-Husain dengan 72 pasukan memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan ke Kufah. Mendengar berita tersebut, Ubaidullah ibn Ziyad kemudian mengirimkan pasukan yang berjumlah 1.000 orang
mengirimkan pasukan yang berjumlah 1.000 orang untuk menyetop kedatangan dari Al-Husain. Dikirim 1.000 pasukan di bawah pimpinan Al-Hur ibn Yazid. Mereka bertemu di satu tempat yang disebut Al-Qadisiyah. Al-Qadisiyah ini tempat terjadinya pertempuran Al-Qadisiyah di zaman Rasulullah, di zaman Umar ibn Al-Khattab. Saat itu di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas, kaum muslimin berhasil meluluh lantahkan pasukan Persia yang saat itu menjadi salah satu kekuatan dunia. Di tempat tersebutlah bertemu 72 pasukan Al-Husain, yang di sana 72 ini bukan semuanya laki-laki, ada perempuan, ada anak kecil dan lain sebagainya. Totalnya 72 orang bertemu dengan 1.000 pasukan. 1.000 pasukan ini walaupun diperintahkan untuk menjegat Al-Husain, tetapi Al-Hur ibn Yazid, pemimpin pasukan tersebut, sosok yang mencintai Al-Husain, sehingga Al-Hur ibn Yazid meminta kepada Al-Husain untuk kembali saja ke kota Mekah. Jadi beliau pun ditekan untuk menyuruh Al-Hur ibn Yazid kembali ke kota, untuk menyuruh Al-Husain kembali ke kota Mekah. Al-Husain menolak hal tersebut. Datang waktu sholat, mereka sholat berjamaah. 72 tambah 1.000, yang jadi imamnya adalah Al-Husain radhiyallahu anhu. Diminta untuk kembali, Al-Husain menolak hal tersebut. Beliau ingin menyelesaikan perjalanannya ke negeri Kufah karena mendengar wafatnya Muslim ibn Aqil. Akhirnya mereka berjalan dari Al-Qadisiyah. 72 tambah berapa? 1.000 pasukan. Mendengar bahwa 1.000 pasukan yang di bawah pimpinan Al-Hur ibn Yazid tidak bermanfaat, tidak bisa menyetop gerakan Al-Husain, maka Ubaidullah ibn Ziyad memerintahkan Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas untuk memimpin 4.000 pasukan. Lihat kezaliman Ubaidullah ibn Ziyad. Ini orang cuma 72, dikirim pasukan 1.000 ditambah berapa? 4.000. Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas tadinya menolak, tetapi diancam keluarganya, diancam dirinya dengan hukuman mati jika tidak mau berangkat membawa pasukan. Akhirnya berangkatlah mereka, 4.000 pasukan. Ini 1.000 tambah 72 berangkat juga. Bertemulah mereka di satu tempat yang disebut dengan Karbala. Kata Al-Husain radhiyallahu anhu ketika sampai di daerah Karbala, ini adalah karbun wa bala, yang maknanya adalah kesulitan dan juga bencana, musibah dan bencana. Ini tempat namanya Karbala. Berasal kata Al-Husain dari kata karbun wa bala, musibah dan bencana. Bertemu mereka di tempat tersebut. Bertemu 4.000 tambah 1.000 tambah 72. Yang 1.000 ini masuk ke grup 4.000. Jadi 5.000 di hadapannya berapa orang? 72. Ada laki-laki, wanita, anak kecil dan lain sebagainya. Maka Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas meminta kepada Al-Husain, Al-Husain kembalilah kemana? Ke kota Makkah. Al-Husain melihat kondisi sudah tidak kondusif, akhirnya beliau memutuskan, kata Al-Husain, saya memberikan 3 pilihan kepada kalian. Yang pertama, biarkan kami kembali ke kota Mekah, atau biarkan kami berangkat ke perbatasan daerah Islam untuk kami menghabiskan hidup kami di daerah tersebut sampai ajal menjemput kami, menjaga perbatasan kaum muslimin, atau biarkan kami menuju Syam untuk menghadap kepada Yazid ibn Muawiyah, menyelesaikan permasalahanku dengan Yazid ibn Muawiyah. Aku enggan berbaiat kepadanya, izinkan aku untuk ke sana menyelesaikan masalahku. Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas sudah bahagia tuh mendengar kabar tersebut. Dia laporkan kepada pimpinannya, Ubaidullah ibn Ziyad. Wahai Ubaidullah ibn Ziyad, Al-Husain mau untuk kembali dengan syarat diberikan 3 pilihan dari beliau. Kembali ke Mekah atau ke perbatasan atau kemana? Ke Syam, tempatnya Yazid ibn Muawiyah. Ubaidullah ibn Ziyad tadinya setuju, tetapi ada orang di sampingnya yang bernama Syamr ibn Dzil Jaushan. Kata Syamr ibn Dzil Jaushan, bagaimana? Engkau adalah pemimpin, gubernur Kufah. Bagaimana bisa keputusan ada di tangan Al-Husain yang dalam kondisi lemah dengan 72 orang? Engkau pemimpin 5.000 pasukan. Masa kita harus turut dengan ucapan Al-Husain? Di sisi lain Al-Husain tidak mungkin menuruti apa yang diinginkan oleh Ubaidullah ibn Ziyad. Ubaidullah ini orang yang umurnya kecil, masih muda, tidak dikenal dengan ketakwaan dan kesolehan. Ini Al-Husain, cucunya Nabi, usianya hampir 60 tahun, 50 lebih, sekitar 57-an. Ya.
sosok yang paling mulia di antara mungkin yang ada saat itu. Bagaimana mungkin mengikuti perkataan dari Ubaidullah ibn Ziyad? Maka saat itu kata Ubaidullah ibn Ziyad, berdasarkan bisikan dari Syamir ibn Dzil Jaushan, Al-Husain harus datang terlebih dahulu ke Kufah sebagai tawanan. Baru nanti Ubaidullah ibn Ziyad yang memutuskan dikemanakan dia, dikembalikan ke Mekah atau ke negeri Syam atau ke perbatasan kaum muslimin. Perbedaan terjadi di sana. Ubaidullah ingin Al-Husain sebagai tawanan datang kepada mereka terlebih dahulu. Al-Husain menolak hal tersebut. Hingga akhirnya malam hari mereka berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di pagi hari di tanggal 10 Muharram di tahun 61 Hijriah, pertempuran pun tidak bisa dielakkan. 72 orang, yang di sana ada wanita, yang di sana ada anak kecil, yang wanita tidak ikut berperang, laki-laki yang jumlahnya berarti lebih sedikit dari hal tersebut, berperang melawan 5.000 pasukan. Sebelum peperangan dimulai, ada sekitar 40 orang dari kelompok yang 5.000 ini berpindah ke grupnya Al-Husain. Di antaranya adalah Al-Hur ibn Yazid sebagai pemimpin dari 1.000 yang pertama tadi. Beliau berbelot menjadi pasukannya Al-Husain. Ini jelas pemuda Ahlul Jannah, cucu Rasulullah, orang yang dicintai Rasulullah, dijamin surga. Pasti Al-Hur akhirnya memilih di grup ini. Dan yang sangat mengherankan, dari 5.000 pasukan tersebut mayoritasnya adalah mereka yang mengirimi surat kepada Al-Husain, mereka yang berbaiat kepada Muslim ibn Aqil, mereka yang meminta Al-Husain datang ke mana? Ke Kufah. Mereka termasuk pasukan tersebut. Itu yang membuat Al-Husain sebelum peperangan terjadi mengingatkan mereka tentang hal itu. Tetapi setan sudah merasuki mereka hingga terjadilah pertempuran. Satu demi satu keluarga dari Al-Husain wafat. Di antaranya adalah anak-anak dari Ali bin Abi Thalib, saudara-saudara dari Al-Husain. Ya, anak-anak dari Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar bin Ali bin Abi Thalib, ada Utsman, ada Al-Abbas, ada Ja'far, ada Muhammad Al-Asghar, meninggal, terbunuh. Kemudian anak-anaknya dari Al-Husain sendiri. Anak-anak Al-Husain yang meninggal adalah Abdullah dan juga Ali Al-Akbar. Jadi anak Al-Husain ada dua, namanya Ali. Ali Al-Akbar, ada Ali Al-Asghar. Ali Al-Akbar ini yang wafat dalam peperangan tersebut. Sedangkan Ali Al-Asghar, Ali kecil, itu saat itu sedang sakit, usianya sekitar 20 tahunan, tidak ikut berperang. Itu yang dikenal dengan Zainul Abidin. Yang dikenal dengan nama Zainul Abidin. Kemudian juga anak-anaknya Al-Hasan, keponakan dari Al-Husain, ada Abu Bakar, Abdullah dan Al-Qasim meninggal. Dari semua kelompoknya Al-Husain, tinggal satu orang yang belum wafat saat itu, yaitu Al-Husain. Mereka ragu nih kalau berhadapan dengan Al-Husain. Karena apa? Sudah dijaminkan surga, cucunya Rasulullah SAW. Mereka ragu. Maju mundur, maju mundur. Karena mereka enggan untuk menjadi orang yang membunuh siapa? Al-Husain. Hingga terdengarlah teriakan dari Syamir ibn Dzil Jaushan. Ya. Kemudian tanpa disadari, dengan banyaknya orang saat itu, mulailah panah demi panah menyerang Al-Husain, pedang demi pedang, dan akhirnya wafatlah Al-Husain di Karbala tersebut di tanggal 10 Muharram. Dan tidak sampai di situ ayol ikhwah, disebutkan bahwa siapa yang pertama kali membunuh, ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang menyebut yang membunuh adalah Syamir ibn Dzil Jaushan, ada yang menyebut bahwa yang membunuhnya adalah Sinan ibn Anas. Ada perbedaan pendapat di kalangan ahli tarikh siapa yang pertama kali membunuh. Tapi akhirnya tidak hanya dibunuh Al-Husain saat itu, tapi kepala dari Al-Husain pun dipenggal. Kepala Al-Husain dipenggal, kemudian dibawa menghadap Ubaidullah ibn Ziyad, dibawa ke Kufah kepala Al-Husain. Dan begitu sampai, disimpan di satu tempat di hadapan Ubaidullah ibn Ziyad kepala Al-Husain radhiyallahu anhu. Kemudian Ubaidullah ibn Ziyad dengan tongkatnya atau pedangnya memainkan kepala dari Al-Husain. Saat itu datang Anas ibn Malik, sahabat yang mulia, dan Zaid ibn Arqam, sahabat yang mulia yang usia mereka sudah sangat tua saat itu.
Ya, mungkin 90-an, intinya sudah tua sekali. Saat itu Anas ibn Malik dan Zaid ibn Arqam mengatakan kepada Ubaidullah ibn Ziyad, sesungguhnya kepala yang engkau memainkan dengan tongkatmu itu, dengan pedangmu itu, di tempat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Husain radhiyallahu anhu. Mendengar perkataan tersebut gemetar siapa? Ubaidullah ibn Ziyad. Ya, gemetar Ubaidullah ibn Ziyad. Tapi ya memang dasar bukan orang yang tua renta, engkau sudah aku habisi. Bayangkan, ini sahabat yang mulia dihina dengan begitu penghinaan oleh Ubaidullah ibn Ziyad. Maka ada beberapa dari keluarga Al-Husain saat itu yang masih hidup, anak-anak dan juga wanita-wanita, yang kemudian dibawa kemana? Kepada Yazid ibn Muawiyah di negeri Syam. Banyak kabar tersiar, kabar-kabar dusta yang mengatakan bahwa wanita-wanita keluarga Al-Husain dijadikan budak dan lain sebagainya. Itu tidak benar. Mereka dimuliakan sebagaimana keluarga Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebutkan bahwa Yazid ibn Muawiyah menangis atas peristiwa tersebut karena dia tidak memerintahkan untuk membunuh siapa? Al-Husain. Untuk membunuh Al-Husain. Yang jadi poin dari peristiwa tersebut, ayuhal ikhwah, yang dikritisi oleh para ulama dari peristiwa tersebut, tentunya ada beberapa orang. Pertama tentunya adalah Ahlul Kufah, penduduk Kufah, yang tadinya ngundang, berbaiat, mereka sendiri yang menjadi pasukan yang membunuh Al-Husain. Ini Ahlul Kufah. Kemudian juga Ubaidullah ibn Ziyad, yang menjadi gubernur Kufah mengganti An-Nu'man ibn Bashir. Dia yang memerintahkan pembunuhan tersebut, dia yang memerintahkan untuk memerangi Al-Husain, dia yang memain-mainkan kepala Al-Husain. Dan juga tentunya di dalamnya ada Syamr ibn Dzil Jaushan, pembisik jahat yang membisikkan hal tersebut kepada Ubaidullah ibn Ziyad. Dan yang ketiga yang juga bertanggung jawab atas peristiwa tersebut tentunya Yazid ibn Muawiyah. Karena bagaimanapun semua itu terjadi, pencegahan kepada Al-Husain dan lain sebagainya atas perintah dari Yazid. Walaupun Yazid ibn Muawiyah tidak memerintahkan langsung Al-Husain untuk dibunuh, ya. Akan tetapi para ulama mengkritisi kejadian tersebut karena tidak ada hal yang dilakukan oleh Yazid ibn Muawiyah untuk menghukum Ubaidullah ibn Ziyad. Seakan-akan dia ridho atas peristiwa tersebut. Kita kan kalau lihat kinerja bawahan tidak baik, pasti mungkin dipecat, dimasukkan penjara dan lain sebagainya. Ini tidak dilakukan apapun, hingga menimbulkan kemarahan di hati kaum muslimin. Ubaidullah ibn Ziyad dibiarkan begitu saja, tidak dilengserkan, tidak dipenjara, dan tidak dilakukan apapun atas dirinya. Ini pun menjadi titik hitam dalam sejarah Yazid ibn Muawiyah, walaupun dia tidak memerintahkan langsung pembunuhan tersebut. Dan Yazid ibn Muawiyah ini bukan sahabat Nabi Muhammad SAW. Lahir di zamannya Utsman bin Affan, bukan sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama berselisih pendapat. Bolehkah kita, ini Yazid ya, bukan Muawiyah. Muawiyah sahabat Nabi yang mulia, bapak dari Yazid ibn Muawiyah. Kita berbicara tentang Yazid ibn Muawiyah. Bolehkah mencela Yazid ibn Muawiyah atau tidak? Para ulama berselisih pendapat. Di antara mereka ada yang membolehkan untuk mencela Yazid ibn Muawiyah, melaknat Yazid ibn Muawiyah karena beberapa hal. Yang pertama adalah wafatnya Al-Husain terjadi di zaman Yazid ibn Muawiyah. Terbunuhnya Al-Husain terjadi di masa kepemimpinan Yazid ibn Muawiyah. Yang kedua, di zaman Yazid ibn Muawiyah, dia memerintahkan pasukan untuk menyerang kota Madinah selama 3 hari 3 malam. Peristiwa tersebut berada di zamannya Yazid ibn Muawiyah. Dan di zaman Yazid ibn Muawiyah juga diperintahkannya Mekah untuk diblokade saat itu, untuk diserang. Hingga akhirnya menjanik atau alat perang zaman dahulu yang dilempar dari kejauhan seperti martil itu mengenai bagian daripada Ka'bah. Itu terjadi di zamannya Yazid ibn Muawiyah. Karena 3 peristiwa tersebut sehingga para ulama banyak yang membolehkan untuk melaknat Yazid ibn Muawiyah. Sebagian yang lain mereka tidak mau melaknat Yazid ibn Muawiyah, di antaranya Imam Ahmad ibn Hanbal. Ketika ditanya, apakah Imam Ahmad ibn Hanbal meriwayatkan hadis dari Yazid ibn Muawiyah? Maka Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan la wala karamah, tidak dan tidak ada kemuliaan padanya. Bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan Yazid ibn Muawiyah la nuhibbuhu wa la nasubbuhu. Yazid ibn Muawiyah kita tidak mencintainya dan kita pun tidak mencelanya.
urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia sebagai seorang muslim, tidak dikafirkan oleh para ulama ahlu sunnah, tetapi berselisih pendapat para ulama apakah boleh melaknatnya atau tidak melaknatnya. Tapi apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal ini sangat luar biasa. Yazid la nuhibbuhu wa la nasubbuhu. Yazid ibn Muawiyah kita tidak mencintainya dan kita tidak mencelanya, dan dia bukan juga dari golongan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan dari golongan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wafatnya Husain di tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, ini menjadi peristiwa kelam dalam sejarah Islam. Satu kesedihan bagi umat Islam bagaimana wafatnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama sepakat wafatnya Al-Husain radhiyallahu anhu sebagai wafatnya seorang yang syahid, karena beliau wafat dalam keadaan beliau dizalimi. Beliau adalah syahid, wafat dalam keadaan dizalimi. Dan dari peristiwa ini banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah kaum muslimin. Yang pertama tentunya yang sangat dikenal di Karbala, peristiwa Karbala atau disebut juga dengan Hari Husainiyah, hari memperingati wafatnya Husain, atau disebut juga dengan Asyura versi mereka di tanggal 10 Muharram. Mereka menyiksa tubuh mereka sebagai bentuk kesedihan atas wafatnya Al-Husain. Ini bayangkan Ahlul Kufah, mereka yang ngundang, mereka yang ngebunuh, mereka yang menyesal. Mereka menyiksa diri mereka, dan penyiksaan terhadap diri mereka atas wafatnya Al-Husain itu tidak terjadi di tahun-tahun setelah wafatnya Al-Husain, baru terjadi di sekitar tahun 300 Hijriah ke atas. Jadi sekitar 250 tahun, 300 tahun setelah wafatnya Al-Husain, baru mulai peristiwa tersebut diperingati oleh mereka dengan menyakiti tubuh mereka sebagai bentuk penyesalan atas wafatnya Al-Husain, sebagai bentuk kesedihan mereka atas terbunuhnya Al-Husain. Padahal banyak orang yang lebih mulia dari Al-Husain yang terbunuh, tetapi tidak melakukan hal tersebut mereka. Ali bin Abi Thalib, ya, Umar ibn Al-Khattab, Utsman ibn Affan, mereka tidak melakukan hal tersebut. Jika mereka katakan 10 Muharram ini hari kesedihan, sedih mana umat Islam dengan wafatnya Al-Husain dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak melakukan hal tersebut, dan memang hal tersebut tidak disyariatkan. Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub, kata Rasulullah. Bukan termasuk dari golonganku orang-orang yang menampar wajahnya, menyobek-nyobek pakaiannya sebagai bentuk ucapan kesedihan. Bukan dari golonganku, kata Rasulullah. Itu tidak disyariatkan. Inna li jismika 'alaika haqqa. Tubuhmu punya hak atas dirimu, tidak boleh kita sakiti. Ini yang pertama. Mereka menyimpang dan menambah penyimpangan mereka. Dan dusta jika mereka mengaku mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak benar. Kita cinta kepada Al-Husain, cucu Rasulullah, Ahlul Bait kita cintai, karena mereka adalah keturunan dzurriyyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedih atas wafatnya Al-Husain, tetapi kesedihan kita tidak kita melakukan, tidak berarti kita dibolehkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang di dalam syariat Islam. Kemudian yang juga banyak penyesatan yang terjadi adalah banyak orang yang keluar dari pemimpin yang sah melakukan kudeta dengan dalih apa yang dilakukan oleh Al-Husain radhiyallahu anhu. Maka ini tidak benar. Al-Husain radhiyallahu anhu saat itu tidak mengkudeta kepemimpinan Yazid bin Muawiyah, karena pada hakikatnya saat itu kepemimpinan Yazid bin Muawiyah itu belum istiqar, artinya belum yastaqir, belum tetap kepemimpinannya. Dan saat itu bukan berarti Al-Husain mengkudeta kepemimpinan Yazid ibn Muawiyah, dan sahabat tidak ada yang mengatakan hal tersebut. Saat itu ada Abdullah ibn Abbas, ada Abdullah ibn Umar, ada Anas ibn Malik, ada Zaid ibn Arqam, banyak sahabat yang mulia. Tidak ada yang mengatakan bahwa Al-Husain mengkudeta kepemimpinan Yazid ibn Muawiyah, karena memang saat itu kepemimpinan Yazid ibn Muawiyah belum penuh atas kaum muslimin, tetapi beliau enggan untuk berbaiat kepada Yazid ibn Muawiyah, sehingga orang-orang yang selalu menggembor-gemborkan kaum muslimin untuk mengkudeta kepemimpinan yang sah dari kaum muslimin, dari seorang pemimpin yang beragama Islam, dengan dalih apa yang dilakukan oleh Al-Husain dalam menentang kezaliman, ini tidak benar. Karena saat itu kepemimpinan Yazid bin Muawiyah itu belum sepenuhnya atas kaum muslimin, sehingga tidak disebut sebagai satu bentuk pengkudetaan atas Yazid bin Muawiyah. Maka dari peristiwa ini, rahimani wa rahimakumullah, dengan kita mengenal sejarah, kita mengetahui peristiwa yang sebenarnya terjadi
pada kaum muslimin saat itu, insya Allah dapat menambah keimanan kita, dapat menambah ketakwaan kita, dapat menambah kecintaan kita kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat menambah kecintaan kita kepada Al-Husain radhiyallahu anhu, dan dapat nampak kebenaran yang sebenarnya terjadi pada peristiwa tersebut, sehingga kita tidak mudah untuk di brainwash oleh orang-orang Syiah, orang-orang yang mengaku mencintai Nabi, mengaku mencintai keluarga Nabi, namun perbuatan mereka jauh dari tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka biasanya membisik ke kaum muslimin mengatakan, lihat Al-Husain dizalimi, lihat Al-Husain dizalimi. Maka kita harus menentang siapapun yang mendukung hal tersebut, siapapun yang diam atas hal tersebut. Tidak ada para ulama yang diam atas hal tersebut. Mereka bersuara semua. Mereka mengatakan Husain berada dalam kebenaran. Yang salah adalah Yazid ibn Muawiyah. Tidak ada ulama ahlu sunnah yang mengatakan Yazid benar, Al-Husain salah. Tidak ada. Tetapi orang-orang Syiah berusaha untuk mempermainkan keadaan atau kondisi kaum muslimin, sehingga mereka mengambil simpati dari kaum muslimin, dan mereka melakukan acara-acara tersebut untuk menarik simpati kaum muslimin, menganggap bahwa merekalah yang mencintai Al-Husain, sedangkan ahlu sunnah tidak mencintai Al-Husain. Ini adalah sesuatu yang keliru, ya, sesuatu yang tidak benar. Yang disunahkan di tanggal 10 Muharram adalah puasa. 50 tahun sebelum wafatnya Al-Husain, Rasulullah memerintahkan kita untuk berpuasa, bukan untuk menyakiti tubuh, menyakiti diri atas peristiwa tersebut. Maka inilah tragedi Karbala dalam perspektif ahlu sunnah wal jamaah yang banyak disebutkan oleh para ulama ahlu sunnah, termasuk oleh Ibnu Katsir dan yang lain sebagainya, tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa Karbala yang disebut dengan tempat atau daerah wafatnya Al-Husain radhiyallahu anhu terjadi di tanggal 10 Muharram. Tempat itu sekarang menjadi tempat yang diagungkan oleh orang-orang Syiah, bahkan mereka memiliki hadis-hadis tersendiri mengagungkan tempat itu, dan kita berlepas diri dari mereka dan dari segala kesesatan mereka, dan kita katakan bahwa kita mencintai Al-Husain, mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Husain adalah sosok yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, man ahabbani falyuhibba hadain, siapa yang mencintaiku kata Rasulullah, maka cintailah Al-Hasan dan Al-Husain. Maka siapa yang tidak mencintai Al-Hasan dan Al-Husain, dipertanyakan kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan, semoga bermanfaat untuk ana dan kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kita, dan mohon maaf atas waktu yang terambil cukup banyak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.